Ya, Oke. seperti yang tadi dikatakan bahwa emang Ardianto ini melaporkan dari TPS di mana Pak Ahok itu memberikan suaranya. Jadi mungkin nggak aneh juga kalau Pak Ahok unggul di sana ya. Artinya Oke. pasangan calon nomor urut 2. Tapi kita kasih kesempatan ke Pak Hamdi lagi untuk menjelaskan. Pak Hamdi, saat ini pukul 2:14. Sudah berapa banyak data yang masuk ke SMRC dan berapa Ya. TPS yang sebenarnya sudah diliput? Data terkini MCRI itu baru masuk 1%. 1%. Jadi jauh betul. Ya. 1% dari 500 TPS. Oke. Jadi ini sangat-sangat jauh dari gambaran yang Belum bisa diperkirakan ya. biasanya stabilitas itu akan didapat kalau data sudah masuk sekitar 60-70%. Baru itu Baru stabil. kita bisa stabil, bisa kita mengambil kesimpulan. Oke. Ini masih terlalu dini. Baik. 1%. Saya coba ke Mas Edi. Mas Edi, kalau mungkin memetakan Jakarta dari wilayah-wilayahnya, pasangan Agus Silvi, percaya dirinya di daerah mana saja sih? Secara menyeluruh di daerah-daerah yang memang menjadi basis kuat dari parpol pendukungnya, yaitu Demokrat, PKB, P3, dan PAN, yaitu daerah timur, di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara sebagian. Gitu. Oke. Saya pikir itu. Tapi secara menyeluruh kita telah menurunkan seluruh tim pemenangan kita untuk turun mensosialisasikan di daerah-daerah yang lain, mengcover seluruh wilayah Jakarta, kendati pun kandidat tidak turun pada saat itu. Oke. Jadi kita memastikan bahwa seluruh wilayah itu tercover, tidak terkecuali. Meskipun itu adalah dianggap sebagai tempat kuat dari misalnya pasangan calon yang lain, tetapi tetap kita datang untuk kita lakukan sosialisasi yang menyeluruh. Oke. Dari tim Agus Silvi sendiri hari ini melakukan pencatatan atau proses hitung cepat internal tidak? Oh ya, seluruh parpol pendukung kita membuka posko di kantor DPP masing-masing. Tetapi ada sentral yang dilakukan oleh tim Agus Silvi di Wisma Proklamasi. Yang mana perhitungan cepat dilakukan, monitoring dilakukan, tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, meskipun ada perhitungan cepat dilakukan oleh masing-masing partai pengusung Agus Silvi, tetapi kita juga tetap menurunkan tim pemantau pilkada di lapangan untuk memastikan tidak ada kecurangan, untuk memastikan bahwa perhitungan suara itu akurat mulai dari TPS sampai dengan kemudian ke pusat. Di semua TPS ada saksi dari Ada tim pemantau, Oke. ya. Oke. Bang Eriko? Ya, ini menarik ini ya. Dari 13.023 TPS ini, kalau kami tidak melakukan hitungan quick count, tidak. Langsung real count, karena memang di seluruh TPS kita menyiapkan 2 saksi. Satu saksi dalam, satu saksi di luar. Oh. Ya, karena kenapa? Yang saksi di luar ini juga harus memantau. Kalau saksi di dalam katakan pergi sebentar untuk ke toilet atau makan bergantian. Gantian, ya? Nah, bergantian seperti itu. Di samping itu juga di setiap 4-5 TPS ada pengawas masing-masing zona. Nah, seluruh data-data yang ada dari masing-masing saksi ini langsung dikumpulkan di setiap kantor DPC PDI Perjuangan yang ada di wilayah masing-masing dan langsung didistribusikan langsung ke DPP. Jadi malam hari ini sebenarnya kita sudah bisa mengetahui gambaran secara globalnya, bukan quick count, tapi Real count. Ini ketat seperti sekali itu. pengawasannya ya? Ya, karena Oke. begini, kita sudah memantau hal-hal seperti ini, sudah pengalaman dari waktu-waktu yang lalu. Yang titik kritis itu sebenarnya pada saat penghitungan, pada saat juga proses yang ada di TPS, itu kan banyak kadang dicoblos sendiri, kemudian sisa surat suara itu, seperti itu. Itu yang perlu betul-betul diawasi. Nah, setelah itu dalam penghitungan. Kemudian setelah penghitungan, dari mulai TPS menuju ke kecamatan. Itu Nah, ini kan dikawal juga? menginap. Ini Itu kan dikawal? menginap. Walaupun dikawal oleh juga aparat, kita juga menyertai, menjaga hal-hal seperti ini. Karena bagaimanapun juga, jangan sampai pesta demokrasi yang dirayakan oleh masyarakat DKI Jakarta saat ini, khusus untuk DKI, itu tercoreng oleh karena hal-hal yang seperti ini. Jadi itu yang betul-betul kita jaga. Jadi bukan hanya sebelum proses pemilihan, tapi sesudah ini, pasca ini justru yang paling riskan. Oke. Nah, di samping itu kita juga meminta kepada pemerintah bagaimana keamanan dan juga kepada KPU, IT KPU ini. Ini penting sekali karena memang tingkat selisih-selisih ini kan masih ketat. Gantian lah, kita kasih ke Bang Ferry dulu ini. Mas Ferry, ini kalau dua pasangan calon itu ketat sekali mengawasinya. Ya, kita Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera bisa dikatakan partai yang kemarin Pilpres juga kita udah latihan dan kita udah punya pengalaman, ditambah dengan relawan-relawan semuanya, tentu kita juga punya
saksi-saksi yang ada di tiap TPS. Tetapi Di semua TPS juga ya? Iya pasti itu. Melakukan real count atau quick count? Kita ada quick count dan kemudian malam metodologinya sama. Kalau quick count itu tingkat kesalahannya hampir kecil. Iya. Beda dengan survei karena itu metodologinya pakai random sampling gitu. Jadi multi stage random sampling dan berbasis TPS suara. Jadi relatif sebenarnya tingkat biasnya itu kecil. Jadi semua partai akan sangat dengan mudah melakukan penggunaan metodologi quick count atau bahkan real count. Kalau malam nanti udah sampai di Boleh nggak kalau saya 70%, katakan gini? itu udah bisa. Ya, artinya Tapi boleh gini, nggak? masalahnya yang krusial itu bukan pada saat penghitungan atau pemungutan suara atau pada saat kotak suara diambil. Yang paling krusial itu adalah kemungkinan kecurangan yang dilakukan pada saat rekapitulasi. Makanya saya setuju tadi, Mas Enrico tadi, bahwa kita semua tim pemenangan masing-masing paslon harus mengawasi sampai dengan proses rekapitulasi dan proses tabulasi yang menggunakan IT, karena itu juga rawan, kemudian itu diterobos hacker dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu jangan terlalu awal juga kita menyatakan bahwa pemilu ini sudah berlangsung secara baik, jujur, dan adil. Hari ini kita bisa menyatakan itu ya? bahwa partisipasi publik, kegairahan masyarakat di Jakarta khususnya untuk mendatangi TPS-TPS kita lihat. Tapi tugas kita semua, tugas masyarakat, bukan hanya kita tim pemenangan, tetapi menjaga ini sampai kemudian berakhir sampai penetapan resmi. Kita jaga sama-sama Mas Ferry. Baik, kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Hitung Cepat Pilkada DKI 2017 akan segera kembali. Ya, kembali di live Hitung Cepat Pilkada DKI Jakarta 2017. Iya. Pak Hamdi, saya kembali lagi ke Pak Hamdi. Tadi kita menyaksikan sudah ada sejumlah suara yang masuk. Kemudian kalau kita berkaca pada apa yang diprediksi sejumlah lembaga survei termasuk juga SMRC bahwa ini akan menjadi 2 putaran. Tetapi kira-kira adakah peluang menjadi 1 putaran dan faktor-faktor apa saja yang kemudian bisa memungkinkan ini selesai 1 putaran? Kelihatannya kecil kemungkinan 1 putaran. Kecil ya? Kecil gitu. Oke. Jadi kalaupun juga kemungkinan 1 putaran, trennya kemungkinan ke nomor 2. Kalaupun toh 1 putaran, itu yang paling dekat. Ya, tapi saya kira kecil kemungkinan kecil ya. Putaran. Ya. Dan angka yang masuk ini itu masih belum bisa merepresentasikan ini siapa yang masuk akan baru maju. 5%. Oke, masih jauh ya? Jauh sekali dari nanti 100%. Jadi kira-kira kalau kita ingin dapat gambaran yang mulai agak mendekati sesungguhnya nanti kita tunggu sampai suara masuk sampai di sekitar 70 sampai biasanya 70% itu sudah stabil. Sudah mulai stabil. Oke. Sebetulnya tadi kalau tadi saya sempat nanya sama Mas Enrico, itu di belakangnya itu tulisannya war room. Ini sekali apa namanya agak nggak berlebihan bukan? Itu kan kalau di Amerika itu ada situation room gitu kan. Ya, itu tadi memang dilakukan oleh DPD Golkar ya. DKI. Oke. Tapi walaupun ini dianggap sebagai sebuah perang, tapi hasil dari penghitungan nanti real count, apapun hasilnya akan diterima tentunya dengan pasangan calon nomor urut 2 ya. Justru itu tadi saya sampaikan Mas Rudi, Mbak Tasya, bahwa kalau kita melakukannya namanya real count. Real count. Jadi betul-betul memang hasil penghitungan dari setiap TPS karena ada kan diawasi dengan ketat kan? Kan kita menyiapkan 26.070 saksi ditambah pengawasan semua kurang lebih hampir 27.000 yang mengiringi. Ya artinya kan ketat sekali pengawasannya. Betul. Apapun hasil real count-nya itu akan diterima. Tentu kalau kan seperti tadi saya sampaikan, kalau dalam hal ini sesuai real count kita juga dengan KPUD kan itu memang semua harus kita terima dengan baik tentunya. Hasil real count nanti akan tetap diterima ya, nggak akan ada. Ya kalau dari paslon nomor 3, Mas Anies, Mas Sandi, kita semua tentu menggembirakan. Ternyata di luar dugaan kita bisa melampaui angka 35%, bahkan tadi di real count, di quick count meskipun tadi. baru 5% ya, saya harus angkanya bawah masih, ya, masih 5%. Angkanya tadi masih disampaikan oleh
Profesor Hamdi tadi yang namanya error margin of error 3% itu. Jadi paslon nomor 2 dan 3 ini dalam kisaran margin of error. Bisa salah satu turun 3% atau salah satu bisa naik 3%. Bahasanya bukan begitu. Suara yang masuk baru 5%. Iya, jadi tapi belum bisa dipastikan. Sekarang membaca tadi quick count itu margin errornya di bawah 3%. Artinya apapun hasil real count nanti kalau diterima nanti akumulasi suaranya sampai mencapai yang disampaikan Mas Hamdi sudah bisa kita buat kesimpulan sementaranya itu nanti kira-kira ya segitu. Jadi tapi juga begini, menurut saya itu nanti kita akan sambung di situ. Iya, jadi ini sekarang kita lihat saja semua karena ini kan yang disampaikan adalah hasil survei dari lembaga-lembaga survei tertentu. Tapi ada juga hasil lembaga-lembaga survei yang lain yang juga melakukan quick count, juga melakukan real count. Pertanyaannya adalah real count. Pertanyaannya adalah real count dari real KPD. Count masing-masing partai juga melakukan. Pasti akan nerima ya. Baik, ini pertanyaan sederhananya sebenarnya seperti ini, Mas. Siap menang, siap kalah atau tidak? Mungkin Mas Edi bisa jawab. Nah, kalau siap menang, siap kalah dari awal komitmen itu sudah kita sampaikan. Dan itu kita sudah nyatakan dalam sebuah deklarasi. Gitu, ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya apakah kita akan menerima hasilnya, ya, secara umum jika proses yang dilaksanakan itu sesuai dan tertib, ya pelaksanaannya, dan memang kita kan juga sudah menurunkan tim pemantau yang tadi saya sampaikan. Ketat sekali pengawasannya kan? Dan itu memang pengawasan ketat. Andai kata dalam proses itu kita merasakan bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang menyimpang, kan sudah ada upaya hukum yang bisa kita tempuh sampai dengan ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi kita akan penuhi itu kalau memang diperlukan. Tetapi jika nanti terjadi itu dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, kita akan hormati keputusan itu. Nah, itulah esensi dari demokrasi. Baik. Ini menarik sebetulnya, Prof. Hamdi. Ini kalau kita melihat dari ketiga pasangan calon, ini pengawasannya kan luar biasa ke setiap TPS. Bahkan tadi ada tiap TPS ada 2 saksi yang akan memantau itu. Nah, kemungkinan akan terjadinya kesalahan. Artinya setelah mereka mengumpulkan dari semua TPS, ternyata hasil tabulasinya itu berbeda. Itu seperti apa, Prof? Iya, gini. Kita harus melihat pemilu hari ini dengan mindset yang lebih baru. Bukan seperti 10-20 tahun yang lalu ketika kemajuan teknologi itu belum seperti sekarang. Saya ingin mengatakan begini, dengan kemajuan teknologi sekarang itu partisipasi publik itu full sekarang. Jadi publik sekarang yang akan mengawal pilkada itu. Saya senang tadi setiap paslon sudah mengatakan kami juga akan mengawal. Di tiap TPS itu ada 2 saksi. Saya kira iya, setiap partai setiap paslon akan mengirim 2 saksi dan dia juga akan merekap dan melaporkan itu. Sekarang dengan teknologi informasi, cepat informasi itu bisa sampai. Ya, kecil kemungkinan kita berbuat curang, itu yang saya katakan. Karena semua mengawal, tidak hanya paslon, banyak juga kita punya jaringan-jaringan pemantau pemilu, itu teknologinya juga bagus sekarang. Kita lihat kemarin pengalaman 2014, ketika ada kawal pilkada itu, ya, publik semua mengawal dan mengupload C1 itu, dan bisa dihitung. Jadi kalau sekarang penyelenggara pemilu main-main, ya, seperti tadi yang dikhawatirkan, dari TPS dibawa ke kecamatan, nginap semalam, besoknya rekapnya diubah sampai berjenjang itu, sekarang nggak bisa lagi. Jadi dengan begitu saya berharap nanti kita nggak perlu lagi nanti ke MK. Misalnya begini ya, sudah dihitung oleh quick count. Nah, hitung cepat memang adalah estimasi ya, tapi itu sudah berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah teruji ribuan tahun. Teknik sampling itu sudah ribuan tahun, itu sudah bisa dihitung probabilitasnya. Jadi kalau Anda mengacak seluruh 13.000 TPS itu secara stratified random sampling, banyak metode sampling, tapi umumnya rata-rata stratified random sampling, ada yang pakai cluster, di cluster itu diambil secara acak 500 atau 600 sampai 1000, itu cukup menggambarkan hasilnya. Jadi dan secara empiris kemarin ya itu selisih dengan hitung yang sebenarnya cuma 0,5%. Tapi juga ada pemeo bahwa kalau survei itu tidak boleh bohong, tapi bisa salah. Ini jangan dicampur dulu, ini masalah hitung cepat dengan survei. Beda sekali. Ini berbeda ya? Survei memang sulit diverifikasi apakah hasilnya benar apa tidak. Karena pendapat orang. Pendapat orang bisa
sesuai situasi ya, bisa berubah-ubah, banyak faktor. Tapi kalau ini sebenarnya kan kita menghitung sebenarnya hasil coblosannya sudah, nah di tingkat TPS itu sudah direkap, sudah ketahuan kan. Nah setiap orang melaporkan di TPS ini angkanya segini, oke? Setelah itu dihitung ya, dilakukan estimasi statistik dan itu tingkat margin errornya rendah. Ya kalau Anda ngambil 500 itu cuma margin errornya 0,9%. Kalau Anda naikin juga sampai 1000, sekitar 0,6. Jadi itu akurasinya cukup bagus. Maksud saya, nanti kalau seluruh misalnya pelaku quick count kesimpulannya hampir sama, ya, terus dihitung oleh KPU, hasilnya juga hampir sama, sudah tidak ada lagi bukan menggugat. Oke, baik, Prof. Hamdi Muluk. Kita jeda sebentar, pemirsa, jangan kemana-mana. Live, hitung cepat, Pilkada DKI Jakarta akan kembali usai jeda. Ya, kembali di live hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini nampaknya meskipun suara yang masuk ini baru sekitar 7%-an, ini keyakinan siapa yang akan menang ini mulai tinggi sekali nih. Antusias hadirin di sini luar biasa. Ya, Tasya. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami informasikan bahwa yang Anda saksikan di bagian atas layar televisi Anda itu adalah real count, sementara di sebelah kiri layar televisi, sebelah kanan layar televisi Anda itu adalah hasil dari hitung cepat yang dilakukan oleh SMRC. Hingga saat ini tadi dilaporkan oleh Cakri 13,8% jumlah suara yang sudah masuk dan posisinya memang sudah berubah. Posisi calon nomor urut 3 mengungguli calon nomor urut 2 42,1. Mas Ferry, apa kira-kira yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 sehingga bisa kemudian menyeimbangi suara? Ya makanya ini kan tadi saya sampaikan, paslon nomor 3 Mas Anies, Mas Sandi ini kan kita betul-betul merupakan hasil, kalau itu hasilnya nanti insya Allah benar, adalah bahwa ini merupakan kerja keras dari partai pendukung, relawan dan masyarakat yang ternyata telah menjatuhkan pilihannya, memberi kepercayaannya kepada Mas Anies dan Sandi. Nah, yang pasti kita harus menyampaikan selamat tinggal satu putaran dan kepada semua pihak yang menyatakan bahwa Pilkada Jakarta ini akan berlangsung satu putaran sudah mungkin sangat kecil dan kecil-kecil sekali. Kalaupun ada satu putaran mungkin Mas Anies dan Sandi yang menang kalau lihat dari situ. Oke. Lagi-lagi masih jauh. Lagi-lagi kita harus tegaskan tadi kan ada 42%. Baru 13,8% dan kita tetap harus tunggu hasil dari real count KPU. Mas Eriko. Jadi Mbak Tasya, Mas Rudi, kejadian ini persis seperti waktu Pilpres yang lalu. Bahkan 2 minggu sebelumnya kita masih tertinggal 8%. Begitu juga dengan seperti ini. Ini hal-hal yang normal saja karena juga baru masuk baru 6%. Betul ya Prof ya? Artinya bedanya, di atas 50% baru ini. Jadi waktu Pilpres itu head to head. Jadi memang Pilpres itu ini kan pengalaman yang lalu ini. Ini hal-hal seperti gini hal-hal yang biasa juga buat kita semua rekan-rekan relawan yang ada di sini. Sebentar. Ini Mas kan Edi, silakan Mas Edi. Ya, seperti itu. Mas Jadi Edi, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Masih jauh. Masih jauh sekali. Mas Eriko ditahan dulu, Mas Edi silakan. Angkanya memang masih 13,8%, tetapi posisinya jauh dari target partai ini untuk pasangan nomor urut 1. Ya, seperti yang tadi sampaikan masih 13% kan? Ya, segala sesuatu bisa berubah. Masih optimis ya? Saya tetap optimis. Sampai dengan perhitungan akhir KPU tetap optimis. Nah itu, optimisme itu yang penting sebetulnya ya dalam kita melakukan sesuatu. Ada keyakinan di sana. Prof. Hamdi, bagaimana Anda melihat ini? Ini tetap masih belum bisa diartikan bahwa quick count akan seperti ini secara stabil ya? Udah mulai ada dikit-dikit. Dari SMRC baru masuk 16%. Kata lihat di sini Sirius Network juga baru masuk 10%. Jadi saya kira ini masih jauh lah. Ya, masih belum stabil. Masih jauh ya? Ya, walaupun ada trennya dari tadi dari 1% sampai 10-15% ini memang 2 dan 3 bekejar-kejaran. Ya, tapi nomor 1 memang nggak naik-naik ini dari 1 sampai 15% itu. Saya nggak tahu nanti apakah ketika suara quick count mulai di angka 50%, apakah
paslon 1 mulai menaik juga. Pak Hamdi bisa ketahuan tidak untuk posisi saat ini dominan dari daerah mana yang masuk? Ini kayaknya beda-beda antara pelaku quick count. Jadi kalau dari datanya Saipul Mujani ini yang baru banyak masuk itu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Jakarta Utara, Barat, dan Selatan. Ya. Timur ada juga, tapi misalnya pusat belum begitu banyak. Jadi beda-beda lah saya kira. Pusat jadi belum kita begitu tunggu, banyak, berarti nomor urut 1 masih kecepatan bisa optimis. penghitungan di TPS kan juga beda-beda ya. Oke. Ya, Baik. saya kira kita tunggu dulu lah. Ya, dan ini menarik sebetulnya. Sekarang semua calon gubernur dan calon wakil gubernur itu ada di Jakarta ya? Ada di Jakarta. Bagaimana dengan Mas Agus? Sudah ada di Jakarta juga? Sudah kembali. Bahkan kemarin sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, memantau posko-posko kita yang ada di lapangan. Jadi beliau hanya menjalankan ibadah umroh 24 jam dan sudah kembali ke Jakarta. Oke, dan sekarang pasti sedang menantikan hasil dari penghitungan. Semua pimpinan partai politik yang mendukung Mas Agus, Pok Silvi. Mas Agus bareng sama Mbak Silvi, Mpok Silvi ya, di tempat yang sama? Bersama-sama. Oke. Pak Ahok dengan Jarod? Iya, Mas Rudi. Juga di tempat yang sama? Tadi kebetulan saya tinggalkan, pas Pak Ahok baru datang ke Kebagusan, ke kediaman Ibu Ketua Umum, Mas Jarod juga sedang ada di sana. Dan menyaksikan tadi untuk quick count juga, seperti itu. Kemudian juga nanti setelah itu tentu akan bersama-sama juga nanti ke DPP partai. Dan juga tetap memantau situasi yang ada saat ini. Oke, Mas Anies dan Mas Andi juga nanti akan bersama. Iya, tadi seperti yang sampaikan akan datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra di Ragunan. Mungkin juga akan melakukan konferensi pers dengan Pak Prabowo Subianto. Tetapi saya rasa inti pernyataan konferensi pers ini adalah supaya semua dari kita, masyarakat, tetap sabar menunggu proses penghitungan tergantung nanti hasil suaranya, tergantung pernyataan dalam konferensi persnya tentunya nanti. Ya, saya rasa sih seperti itu karena kan ini tidak terlalu cepat awal. Ya Mas Ferry, sudah langsung melakukan konferensi pers. Konferensi persnya biasa, tapi kan sebenarnya untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang dengan kemudian kita awasi secara seksama proses ini sampai dengan tuntas dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu. Baik, kita harus break lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017 akan segera kembali sesaat lagi.